Kalbu adalah kolaborasi imbang antara emosi dan akal, supaya tak senang dipancing hati dan tak mudah dihasut oleh licik pemikiran. Tidak seimbang neraca, makanya terjongkang-jongketlah tingkah. Kalbu sering disebut sebagai pusat keseimbangan batin, sebuah ruang di mana emosi dan akal saling berunding, bukan saling menakluk. Apabila kita memahami kalbu sebagai kolaborasi imbang antara perasaan dan rasionalitas, kita sedang menyentuh inti yang paling halus dalam diri manusia. Emosi memberi warna kepada pengalaman, membolehkan kita merasakan keindahan, kesedihan, kasih sayang, bahkan ketakutan. Namun, tanpa akal yang menimbang, emosi cenderung bertindak liar, mudah dipancing oleh kata-kata manis atau ancaman yang menekan. Sebaliknya, akal yang berjalan sendirian, tanpa ditemani empati dan kelembutan rasa, akan menjadi tandus, licik atau dingin, hingga akhirnya mengubah manusia menjadi alat yang hanya mengejar kepentingan diri sendiri. Keseimbangan ini tidak hadir secara semula jadi. Ia terbentuk melalui proses pendidikan jiwa, pengalaman hidup, serta latihan kesedaran. Seseorang yang kalbunya cenderung berat ke arah emosi, seringkali cepat terpengaruh, mudah marah, mudah jatuh cinta, atau mudah terpedaya oleh simpati palsu. Sebaliknya, mereka yang membiarkan akalnya mendominasi tanpa pertimbangan rasa, berisiko menjadi manipulatif, penuh helah, atau kehilangan belas kasihan. Inilah yang dimaksudkan dengan terjongkang-jongket tingkah. Sebuah keadaan batin yang tidak stabil, laksana neraca yang tidak seimbang, menyebabkan tindak tanduk seseorang berubah-ubah, tidak konsisten, bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang lebih luhur. Dalam konteks sosial, ketidakseimbangan kalbu dapat membawa dampak besar. Individu yang dikuasai emosi mudah diseret ke dalam retorik populis, propaganda, atau ketakutan kolektif. Mereka yang terlalu akliyah, sebaliknya, bisa memanipulasi massa untuk keuntungan pribadi, karena mereka memahami betapa rapuhnya manusia yang emosinya tidak terkawal. Inilah yang menjadikan masyarakat kerap berulang kali terjerat dalam kitaran manipulasi, karena sebahagian anggotanya tidak mampu menjaga harmoni antara rasa dan nalar. Secara psikologi, keseimbangan kalbu ini berkait rapat dengan keupayaan regulasi emosi dan kemahiran berpikir kritis. Regulasi emosi memastikan seseorang tidak serta-merta bertindak berdasarkan dorongan hati, tetapi mampu menangguhkan reaksi hingga akal memberikan pertimbangan. Sementara itu, berpikir kritis berperanan menapis bisikan-bisikan licik pemikiran, sama ada datang dari dalam diri dalam bentuk rasionalisasi palsu, ataupun dari luar dalam bentuk pengaruh sosial yang menipu. Spiritualitas pada tahap ini menjadi jalan penyatu. Ia melatih manusia untuk tidak terlalu terpaut kepada emosi yang bersifat fana dan tidak pula terperangkap dalam kebekuan logik semata-mata. Dari sudut kerohanian, kalbu yang seimbang dipandang sebagai cermin kejernihan jiwa. Ketika emosi dan akal berjalan beriringan, manusia tidak mudah dipancing oleh nafsu, tidak mudah dihasut oleh tipu daya, dan lebih mudah mencapai ketenangan. Ia bagaikan sebuah kapal yang memiliki layar dan kemudi. Layar menangkap angin pengalaman emosional, sementara kemudi memastikan arah tetap lurus menuju tujuan. Tanpa salah satu daripadanya, kapal itu tidak akan sampai dengan selamat. Oleh itu, menjaga kalbu bermakna melatih diri untuk mendengar suara hati tanpa menafikan suara akal, serta menggunakan logik tanpa mengorbankan kasih dan empati. Keseimbangan ini adalah inti dari kematangan psikologi dan spiritual. Tanpanya, manusia sentiasa hidup dalam keadaan terhuyung-hayang, rapuh menghadapi godaan, dan tidak teguh ketika diuji. Dengan keseimbangan itu pula, barulah seseorang mampu berdiri sebagai insan yang benar-benar merdeka, tidak terikat pada bujukan emosi semata-mata, dan tidak pula terikat pada kelicikan akal yang menipu. Apabila kalbu berjaya dipelihara dalam keadaan seimbang, tingkah laku menjadi konsisten, batin menjadi tenang, dan masyarakat turut merasai manfaatnya. Dari sinilah lahir pribadi
yang tidak mudah diperalat, tidak mudah terhanyut, dan sentiasa teguh berdiri dengan kebijaksanaan yang berpunca daripada kesatuan rasa dan akal.